Hal yang terpenting yang saya tegaskan pertama kali adalah kita tidak boleh menetapkan kriteria tersendiri mengenai jodoh. Mungkin ada yang berpikiran, tanda seorang jodoh kita adalah kita cocok dengannya. Ya, menurut saya bisa iya atau bisa tidak. Tergantung cocok dalam hal apa dulu. Jika sama-sama cocok dalam hal yang buruk, itu bagaimana? Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin membahas sedikit tentang jodoh Kristen. 3 tanda apakah dia benar-benar jodoh dari Tuhan. Mungkin agak berbeda dari sebelumnya saya biasa untuk mencari bahan khotbah. Mari kita dengarkan khotbah Tuhan dan biarlah saudara-saudara tetap untuk selalu bersemangat mendengarkan segala apa yang dibenarkan Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Jodoh Kristen memang sangat sulit ditemukan. Ketika saya membaca tulisan-tulisan sebelumnya tentang tema ini, banyak sekali komentar menyebutkan bahwa jodoh ada di tangan Tuhan. Malahan ada yang berkomentar, sekalipun agamanya berbeda, jika dia adalah jodoh kita bisa apa? Ups, tunggu dulu. Dari mana dia adalah jodoh kita? Apakah dia jodoh yang memang ditetapkan sendiri atau benar-benar jodoh yang Tuhan persiapkan untuk kita? Hal yang terpenting yang saya tegaskan pertama kali adalah kita tidak boleh menetapkan kriteria tersendiri mengenai jodoh. Mungkin ada yang berpikiran, tanda seorang jodoh kita adalah kita cocok dengannya. Ya, menurut saya bisa iya atau bisa tidak. Tergantung cocok dalam hal apa dulu. Jika sama-sama cocok dalam hal yang buruk, itu bagaimana? Misalnya, sama-sama senang mencuri, sama-sama senang berbelanja berlebihan, dan lainnya. Apakah itu yang dinamakan jodoh? Dengan demikian, pengertian jodoh yang saya maksud sini adalah jodoh dari Tuhan, bukan jodoh yang kita tetapkan sendiri. Renungan yang saya tulis ini adalah hasil pembelajaran mendalam dari banyak Alkitab, antara lain 2 Korintus 6 ayat 14, Markus 10, 1 ayat 9, Kolose 3 ayat 14 sampai 15, dan Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Oke, mungkin Anda tidak sabar, baik langsung kita simak ya. Tanda pertama, seseorang benar-benar jodoh dari Tuhan untuk kita jika kita memiliki iman yang sejati kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah hal yang paling mutlak. Jika ia tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jelas ia bukan jodoh dari Tuhan. Lalu tanda yang kedua, seseorang benar-benar jodoh dari Tuhan untuk kita jika Tuhan sendiri mendominasi proses pertemuan antara kita dengannya. Begini maksud saya ya. Ada orang yang sudah ngebuat mau nikah, lalu ia mengusahakan segala cara untuk menemukan jodohnya. Artinya, ia menjadikan aktivitas untuk menemukan jodoh sebagai aktivitas utama dalam hidupnya. Ia melakukan pendekatan yang sangat agresif kepada setiap lawan jenis yang ditemuinya. Lalu, ia mengajak lawan jenis yang tertarik padanya untuk segera menikah. Sampai-sampai jika ia menemukan ada hal yang kurang baik pada lawan jenis yang ditemuinya, ia mengabaikannya. Mungkin ia berkata, ya nggak apa-apalah, yang penting dia baik. Akhirnya ia tetap memaksa diri untuk menjadikan orang itu sebagai pasangan hidupnya. Namun, ada seseorang lain yang sangat sibuk terhadap pekerjaan atau pelayanannya sehingga ia tidak sempat mencari-cari jodohnya. Namun, suatu hari ia bertemu dengan orang yang sangat menarik dan cocok dengannya. Seiring berjalannya waktu, ia memutuskan menikah dengan orang itu. Nah, berdasarkan ilustrasi yang baru saya sebutkan, kita dapat mengambil kesimpulan. Jika kita sengaja berusaha mencari siapa jodoh kita malah mendapatkan pasangan yang sebenarnya
tidak Tuhan kehendaki. Namun, jika kita menjalani hidup yang normal seperti biasanya, tidak berusaha mencari jodoh, lalu tiba-tiba kita dipertemukan dengan seseorang yang menarik dan cocok dengan kita. Nah, kemungkinan besar itu adalah jodoh dari Tuhan untuk kita. Lalu tanda yang ketiga, seseorang benar-benar jodoh dari Tuhan untuk kita jika ia benar-benar mencintai kita apa adanya. Ia mau menerima semua kekurangan kita. Ia memiliki pengertian yang dalam tentang apapun kondisi kita. Ia setia mendampingi kita apapun yang terjadi. Ia tidak pernah membiarkan kita menangis dan tersakiti. Selain itu, ia tidak sekedar membutuhkan kita, tetapi juga ia merasa kita membutuhkannya, sehingga ia bersedia melakukan apapun untuk kepentingan kita. Renungkanlah baik-baik ketiga tanda hal ini. Saya tidak memaksa saudara untuk menghentikan hubungan saudara dengan seseorang jika orang itu tidak memenuhi salah satu dari ketiga tanda itu. Saya hanya menyarankan sebelum pernikahan terjadi, saudara berkesempatan berpikir ribuan kali untuk mengambil keputusan setepat mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari doakan calon pasanganmu dan libatkan Tuhan dalam hubunganmu. Jika saudara terlanjur menikah dengan seseorang yang saudara rasa bukan jodoh saudara, saya sarankan bertahanlah dan jadikanlah pasanganmu sebagai sparring partner dalam menjalani hidup. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hal yang terpenting adalah lakukannya semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memuaskan keinginan kita. Tuhan Yesus memberkati Anda. Mari saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku atas apa yang baru kami dengarkan tentang jodoh kami yang dimana itu telah Kau tentukan. Bapa, saat ini kami berdoa bagi mereka yang belum mendapatkan jodoh, biarlah Tuhan pertemukan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak mereka. Apapun yang mereka usahakan, baik dalam perjodohannya, baik untuk masa depannya, Tuhan yang selalu terlibat di dalamnya. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat bagi mereka yang ingin mendapatkan jodoh daripada Engkau. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Tak henti-hentinya kami bermohon di dalam Engkau dan mengucap syukur. Dan biarlah kami serahkan semuanya apapun yang kami lakukan ke dalam tangan-Mu saat ini ya Bapa. Haleluya, amin. Demikianlah saudara-saudara, biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati hidup saudara dan saya. Dan haleluya, amin.